di mana Patrick menjadi si ayah dan SpongeBob berperan sebagai ibunya. Kalau ini adegan cus banget sih. Hai guys, finally bertemu sama Kondi. Dan soal ini aku akan ngebahas tentang beberapa kartun terkenal yang di dalamnya ada adegan-adegan yang mempromosikan kaum pelangi. Jadi mungkin dari kalian pernah nonton kartun ini dan pasti tahulah kartun ini. Jadi ya aku nggak nyangka guys, ternyata kartun yang selama ini aku sering tonton itu secara tidak langsung menyiratkan atau mempromosikan kaum pelangi atau LGBT. Wah, ini parah banget sih ketika kartun yang memang tujuannya buat anak kecil tapi malah ada adegan-adegan seperti itu. Nah, kira-kira kartun apa aja yang ada adegan-adegan tersebut? Nah, sebelumnya ini aku ngomong ada belibet ya, mohon maaf ya. Nah, sebelumnya jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe-nya lanjut notifikasinya agar kalian gak tinggal sekali aku upload baru. Dan tanpa kelamaan lagi langsung aja kita ke videonya. Nah, yang pertama ini adalah SpongeBob SquarePants. Pasti kalian tahu lah, siapa sih yang nggak tahu SpongeBob? Ini kartun masa kecil kita, bahkan sampai sekarang masih eksis di TV, di Global TV. Nah, ya SpongeBob ya basically kartun tentang Sponge kuning dan teman-temannya, Patrick si kerang, Squidward si cumi, Sadie dan lain sebagainya, dengan tingkahnya yang konyol dan kayak lucu lah, pokoknya kocak. Tapi ternyata di salah satu episodenya itu ada menyelipkan adegan-adegan tentang kaum pelangi gitu. Nah, yang mana nih? Pasti kalian tahu nih episode ini. Nah, misalnya di salah satu adegannya yang sangat ikonik, yaitu ketika si SpongeBob ini mengeluarkan pelangi dari tangannya yang jelas-jelas merupakan lambang dari kaum LGBT. Tapi kalau ini aku masih bisa ngebelain, soalnya kan itu adegannya kayak imajinasi gitu kan, pelangi. Jadi kan mungkin pelangi berwarna-warni memiliki banyak mimpi gitu, macam-macam mimpi orang, mungkin gitu. Jadi aku nggak bisa bilang itu bener-bener mempromosikan kaum pelangi gitu pas adegan itu. Ini fun fact guys, jadi SpongeBob ini dilarang tayang di negara Ukraina karena Lembaga Ahli Perlindungan Moral Publik Nasional Ukraina merasa bahwa dalam tayangan kartun SpongeBob terdapat muatan tersembunyi yang mengkampanyekan hubungan sesama jenis. Tapi ini sempat disangkal sama yang buat kartun, yaitu Stephen Hillenburg, yang mengatakan bahwa karakter SpongeBob merupakan seorang aseksual mampu bereproduksi sendiri. Oh, jadi SpongeBob ini bisa punya anak sendiri tanpa harus begitu-begitu dulu maksudnya. Kenapa dibilang mengkampanyekan pelangi? Karena di salah satu episodenya, kalian ingat gak sih yang dimana SpongeBob dan Patrick ini mengadopsi seekor bayi kerang laut, kemudian keduanya berperan sebagai orang tua bayi kerang itu, dimana Patrick menjadi si ayah dan SpongeBob berperan sebagai ibunya. Kalau ini adegan cus banget sih. Next, ini ada Sailor Moon. Kalian tahu kan, Sailor Moon ini adalah kartun buatan Jepang yang terkenal banget pada tahun 90-an. Sailor Moon ini adalah serial animasi atau kartun yang bercerita tentang gadis-gadis SMA yang mendapatkan kekuatan dari bulan untuk menumpas kejahatan. Ya, seperti layaknya kartun-kartun Jepang yang selalu dibumbui aroma percintaan, sama halnya dengan Sailor Moon ini. Tapi guys, di bukan salah satu episodenya sih, jadi ada kayak karakter Sailor Moon yang diduga memang mempromosikan kaum pelangi. Hal ini tergambar jelas dalam salah satu karakter Sailor Moon, yaitu Sailor Neptunus dan Sailor Uranus, yang digambarkan sebagai pasangan lesbiola dan bahkan tinggal bersama dalam satu rumah. Hal ini tentu berbahaya bagi anak-anak yang melihat, karena bisa menganggap bahwa hubungan antara dua wanita atau lesbiola itu adalah hal yang wajar dan menjadi sesuatu yang umum dan wajar untuk terjadi. Makanya di-ban, dilarang tayang episode-episode yang mengarah-arah ke situ guys. Next, ini ada How to Train Your Dragon 2. Ya, kalian tahu lah animasi ini terkenal banget tentang seekor naga dan kaum Viking yang sempat bersih tegang tapi akhirnya mereka bisa hidup berdampingan. Ya, meskipun kelihatan kayak maco gitu kan, banyak adegan fightingnya, cuman memang ada salah satu adegan dimana ini kayak nggak secara langsung sih, tapi kayak secara tersirat itu bilang kalau dia ini gayung gitu. Jadi guys, ada salah satu karakter yang bernama Gobber, seorang Viking yang berbadan gempal dan terkesan sangat macho. Karakter ini diduga adalah seorang gayung gitu. Kenapa banyak yang berspekulasi seperti itu? Karena ini ada adegan di mana saat Gobber ini melihat pertengkaran antara suami istri, lalu dia mengatakan gini, inilah alasan kenapa aku tidak pernah mau menikah dan itu adalah suatu alasan yang lain. Perkataan Gobber ini dianggap sebagai petunjuk tentang orientasi seksual miliknya, bahwa dirinya merupakan seorang gayung. Dia nggak mau menikah dan ada satu hal yang lainnya. Nah, satu hal yang lainnya orang-orang berpikir kalau oh, jangan-jangan karakter ini gayung gitu.
Next ini ada Seigeki no Kyojin. Aku baru tahu nih ada anime ini ya. Nah ini tuh kalau nggak salah masih dalam bentuk manga gitu loh, belum ada animasinya nggak sih? Coba kalau yang tahu bisa komen ya. Nah adegan yang mana guys? Hal ini digambarkan dalam kisah pertemanan antara Ymir dan Crystalance. Dalam manganya, pertemanan keduanya terlihat sangat dekat, bahkan bisa dibilang romantis. Sebuah hubungan yang bahkan rela mengorbankan nyawa tentu bukanlah pertemanan biasa. Karena itu banyak yang meyakini bahwa hubungan Ymir dan Krista sebenarnya adalah sepasang kekasih kelas biola. Kalau ini belum kuat sih, cuman emang romantis sih guys, kayak peluk-pelukan deket-deket gitu sih. Gimana guys menurut kalian? Next ini ada The Simpsons. Wah pasti kalian tau lah The Simpsons ini kartun yang kayak apa. Ini kartun banyak konspirasinya, banyak kejadian-kejadian yang udah terprediksi katanya gitu. Nah sebenarnya kalau The Simpsons ini banyak banget episode yang ada adegan-adegan pelanginya. Cuman ini ada sebuah adegan yang ada di dalam salah satu versi layar lebar The Simpsons yang dengan terang-terangan pernah menayangkan adegan pernikahan sesama jenis. Tokoh utama dari serial ini adalah Homer Simpson yang merupakan sebuah karakter yang digambarkan sebagai tokoh selengean serta sering mencium sesama jenisnya dan menganggap itu adalah hal biasa. Wah ini parah sih, nanti aku tunjukin adegannya atau fotonya kali. Next ini ada Zootopia. Ini film dicintai banyak orang dan aku juga suka karena kayak lucu, banyak hewan-hewan di sana. Nah film ini menceritakan tentang Judy yang bertugas menjadi polisi dan tinggal di apartemen kecil. Ia memiliki tetangga pasangan jerapah yang diperlihatkan di awal film. Pasangan tersebut ialah Frank and Bucky Orczy Antlerson. Aduh, susah banget namanya. Yang merupakan pasangan sesama. Bahkan co-direction film ini mengkonfirmasi bahwa dua karakter tersebut telah menikah. Waduh, udah dikonfirmasi langsung sama co-directornya kalau memang itu pasangan jerapah sesama gitu. Wah gimana guys menurut kalian? Next ini ada Turning Red. Pasti kalian tau lah kartun ini yang ada panda merah besarnya ini. Nah ini tuh juga ada adegan LGBT-nya. Dimana ini tuh bercerita tentang Meili, si tokoh utama yang memiliki banyak teman perempuan. Salah satunya adalah pria mangal yang kerap mengenakan kacamata. Tokoh ini merupakan salah satu karakter yang orientasi queer. Nah bahkan lead artis dari film tersebut, Andrea Goh, mengaku bahwa pria adalah bagian dari LGBTQ. Di filmnya, pria ditunjukkan sedang berdansa dengan seorang perempuannya berdandan ala gotik. Oke guys, gitu aja pembahasan kita tentang kartun-kartun yang ternyata unsur-unsur pelanginya itu kuat banget. Nah apakah kalian nyangka atau pas kalian lihat episode tadi kayak, oh iya juga ya kayak gitu? Coba komen di bawah sini. Dan mungkin kalian ada list kartun lain yang ada adegan-adegan pelanginya, bisa komen di bawah sini, nanti aku bacain. Dan kalau misalkan kalian ada ide lain buat aku bahas apa gitu, bisa komen juga di bawah sini karena aku butuh ide kalian. And thank you so much for watching and I'll see you on my next video. Bye-bye!